Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Rivaldi Pranata, ahli media keperawatan gigi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, instansi UPT Puskesmas Pasangkayu 2, Angkatan 7, Gelombang 3, Kabupaten Pasangkayu. Kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang harmonis. Dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani atau harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat bekerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan bersinergi positif. Ketiga hal tersebut adalah membuat tempat kerja yang bersinergi, kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok personal tertentu. 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif ketika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pun sumber kode etik ASN antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pimpinan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perilaku ASN. Penerapan sikap beretika atau berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya berlaku untuk sesama ASN atau ruang lingkup bekerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sebagian besar pejabat publik, baik pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan
atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu pertama, merubah dari penguasa menjadi pelayan; kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan; ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Peranan ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas. PNS juga harus memiliki sikap toleran. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Dunia nyata, upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Oleh karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai ke yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antaranya personil dan stakeholder.